mungkin agak siangan beraktivitas, ada yang ke Bandung, ada yang kantor ya. Mudah-mudahan aktivitas kita, kegiatan ihwatu iman rahimakumullah semua senantiasa bernilai ibadah insya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kata Rasulullah, hadis qudsi ini ya, hadis qudsi ya, ya ibnu Adam tafarragh li ibadati ya. Jadi wahai cucu Adam, niatkan hidup ini untuk ibadah kan ya. Amla usadroka gina, aku penuhi dadamu dengan kekayaan, wa asyuda fakroka, dan dijauhkan dari kefakiran. Wa in lam taf'al, apabila tidak diniatkan ibadah, malak tu yadeka sufla, jadi sibuk yang sibuk, walam asyuda fakroka, dan tidak dijauhkan dari kurang dan kurang fakir. Jadi orientasinya dalam segala aktivitas kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu akan merasa meringankan, merasa cukup, itu merasa tidak sibuk dalam artian ripuh jeung ripuh, tapi disebutkan ibadah juga dalam artian salatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin ihwatu iman jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pagi hari ini kita akan membacakan beberapa hadis ya, beberapa hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang masuk ke bab fadlul doa fatil muslimin wal fuqara'i wal khamilin ya. Bab tentang keutamaan doa fatil orang-orang yang lemah di antara orang-orang muslim ya, orang-orang lemah, orang-orang muslim, wal fuqara'i, dan orang-orang fakir, wal khamilin artinya orang yang khomil, tanpa daya gitu ya. Nah ini dicantumkan bab ini kalau kita lihat ya sejarah ke belakang waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah itu banyak pendukungnya orang-orang lemah, Mbak. Orang-orang yang baik secara ekonomi gitu kan ya. Tapi bukan berarti Islam menghendaki menganjurkan untuk senantiasa lemah, tapi kelemahan secara fisik tapi keimanan kuat gitu. Jadi di sini juga keutamaan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, orang-orang fakir dan orang-orang yang tidak berdaya gitu kan ya. Nah, di sini ada beberapa hadis atau ayat Al-Qur'anul Karim nanti kita bisa disinkronkan, bukan berarti umat Islam harus lemah. Tapi karena gini, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik seseorang, tapi melihat keimanan seseorang gitu kan ya. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karimah inna akramakum indallahi atqakum gitu kan ya. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa gitu ya, paling takwa gitu ya. Nah, di sini juga beberapa hadis katakan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minun dhaif ya. Orang mukmin kuat itu lebih Allah sukai daripada orang-orang mukmin yang lemah ya. Lemah baik secara ekonomi ya, secara finansial ya. Terutama lemah dalam keimanan gitu kan ya. Jadi orang-orang mukmin kuat secara keimanan, secara ekonomi itu lebih Allah sukai daripada orang yang lemah dari lemah keimanan. Nah di sini juga lebih menyorotinya, jadi keutamaan orang-orang lemah
dari kaum muslimin, orang-orang fakir dan orang-orang yang tak berdaya, tapi mereka memiliki keimanan yang kuat. Gitu kan. Jadi maksudnya juga jangan melihat seseorang secara fisik saja ya, secara fisik ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke hadis yang Imam An-Nawawi cantumkan, sebelum masuk ke beberapa hadis yang kita akan baca, ada Imam An-Nawawi mencantumkan ayat Al-Quranul Karim surat Al-Kahfi. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du ainaka anhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir, bersabarlah nafsaka, dirimu ya Rasulullah, ma'al ladzina, bersama orang-orang yad'una rabbahum, yang mereka berdoa menyeru kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal asyi, di pagi hari dan sore hari. Yuriduna wajhahu, mereka berharap, wajhahu, keriduannya, wajahnya. Jadi di sini lebih ditekankan orang-orang yang senantiasa berdoa gitu kan ya. Wala ta'du ainaka anhum, wala ta'du, janganlah kau berpaling, ainaka, pandanganmu, anhum, dari mereka. Maksudnya janganlah kau berpaling dari mereka. Nah di sini ayat Al-Quranul Karim ini tidak menekankan artinya lemah secara keimanan. Justru di sini tadi saya katakan pada dulu ya, waktu pertama Rasulullah SAW diutus itu para pendukungnya orang-orang yang lemah. Bahkan Abu Sufyan di saat ditanya oleh Raja Herakles bagaimana pengikut-pengikutnya mereka dari kaum-kaum yang lemah gitu kan ya. Kaum-kaum yang lemah tapi memiliki keimanan yang sangat gitu kan ya. Jadi di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa yad'una rabbahum ya. Yad'una, yang senantiasa mereka berdoa, berharap kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal asyi, setiap pagi dan sore. Mereka berharap wajahnya, artinya keriduannya. Wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah pandanganmu berpaling dari mereka. Jadi Rasulullah SAW dekat dengan orang-orang yang lemah. Ini mengajarkan kepada kita jangan memandang seseorang dari segi fisiknya, dari segi secara lahiriah, tapi justru seseorang itu harus melihat secara keimanan. Rasulullah pernah ditegur tentang Ibnu Ummi Maktum itu, tentang abasa wa tawalla itu kan ya. Jadi dia lebih memperhatikan orang-orang besar, kemudian mengabaikan Ibnu Ummi Maktum yang ingin bertanya tentang keimanan gitu kan. Nah ini tentu dalam kehidupan kita pun kita tidak bisa melihat seseorang secara lahiriah, tapi melihat keimanannya. Jangan sekali-kali merendahkan seseorang karena ekonominya, karena fisiknya, karena Islam tidak melihat Islam tidak mengharapkan hal itu, tapi melihat keimanannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah kemudian ada beberapa hadis yang kita coba baca. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim, an Harisat bin Wahbin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Haris bin Wahbin ya, Wahab, semoga Allah ridho kepadanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhbirukum bi ahlil jannah kullu da'ifin mutadha'af. Jadi inginkah aku uhbirukum, beritakan kepada kalian, kabarkan kepada kalian bi ahlil jannah, penghuni surga, kullu dha'ifin mutadha'af. Jadi
setiap orang-orang yang lemah, mutada'af, dan orang menganggapnya lemah gitu kan. Tetapi law aqsama 'ala Allahi la abar. Kalaulah ia aksam, bersumpah, artinya memohon Allah kepada Allah, la abar, sungguh Allah akan memenuhinya gitu. Jadi ihwatu iman rahimakum. Kemudian ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah aku kabarkan kepada kalian bi ahlin nari, penghuni neraka, kullu utulin jawadi mustakbirin. Nah kata Rasulullah, yaitu setiap utul, yaitu orang-orang yang di sini al-utuli al-ghalitul jafi, orang yang keras hatinya, ya, orang yang keras hatinya. Kemudian al-jawad, al-jawad itu artinya di sini al-jawad wa huwa zamu wal manu, itu orang-orang yang congkak di sini. Al-jumu itu yang rakus, wal manu dan kikir, wal mustakbirin dan orang-orang yang sombong. Nah ini jadi Rasulullah membandingkan, maukah aku beritakan kepada kalian, kabarkan kepada kalian penghuni surga itu orang-orang yang doif, orang-orang yang lemah, kemudian orang menganggap lemah terhadap orang itu. Artinya lemah dalam artian secara fisik, tapi secara ekonomi, secara lahiriah, tetapi justru keimanan yang mereka kuat gitu. Tetapi sebaliknya di sini, maukah aku beri kabar gembira, beri kabarkan kepada kalian bi ahlin nar, penghuni neraka, yaitu kullu utulin jawadin mustakbirin, yaitu orang-orang yang keras hati, ya, tidak menerima gitu ya. Kemudian al-jawad, jawad itu orang-orang yang angkuh, orang-orang yang rakus, kemudian mustakbirin, orang-orang yang sombong. Nah di sini orang yang kita patut apresiasi, orang yang memiliki kelebihan harta tapi tidak sombong. Yang sangat tidak bagus orang yang sudah lemah secara finansial tapi sombong gitu. Intinya ini sih sebenarnya kesombongan, keras hati. Yang disombong itu kan sebenarnya batrul haq, menolak kebenaran, itu sombong sebenarnya. Sombong itu bukan hanya secara bukan secara dalam kehidupan, tapi yang disebut sombong itu batrul haq. Memang biasanya wataknya kalau orang kaya biasanya wataknya sombong gitu ya. Orang pintar biasanya sombong gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau didampingi dengan keimanan, justru Allah mengagungkan hal itu. Ya kalau kita lihat sejarah juga sebenarnya kan para sahabat yang ahli surga itu orang-orang kaya ya. Orang-orang yang miskin secara fuqara ya. Orang fakir itu cuma Bilal ya. Semua kan ahli surga itu Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang kaya gitu kan. Jadi bab ini bukan berarti mengarahkan orang-orang yang umat Islam harus lemah secara lemah secara lahiriah, tetapi kuat secara keimanan. Makanya ditunjang dah di sini. Jadi salah satu ahli surga itu orang-orang yang doib dan orang menganggap lemah tetapi keimanan kuat. Dan ahlun nar yaitu orang-orang yang uculin jawadin mustakbirin, orang-orang yang keras hati, kemudian juga jawad itu ada rakus, kikir, dan orang-orang yang sombong gitu kan. Nah ini ihwatu iman rahimakumullah, sekali lagi kalau melihat sejarah memang dulu zaman Nabi pendukung atau pengikut Rasul itu orang-orang yang lemah secara ekonomi tapi kuat keimanan. Tapi juga kita harus lihat juga ahli-ahli surga itu bukan orang-orang yang miskin. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar, itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki harta. Jadi keutamaan yang orang-orang yang lemah di kaum muslimin tapi memiliki keimanan yang kuat gitu kan ya. Itu intinya.
Kemudian wa an Abi Al-Abbasi Sahl bin Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu zalis ma ra'yuka fi hadza. Jadi gini. Kemudian faqala rajulun min asrafin nas gitu. Faqala ia berkata rajulun min asrafin nas hada wallahi hariyun in khotaba ayun kaha wa in safa ayus safa fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa marra rajulun akhar faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'yuka fi hada faqala ya Rasulullah hada rajulun min fuqara'il muslimin hada hariyun in khotaba la yunkaha wa in safa ala yusafa wa in qala alla yusma'a liqaulihi faqala Rasulullah SAW hada khairun min mil'il ardi misli hada. Ini hadis gini, wa rahimakumullah. Jadi Abi Abbas Sahl bin Sa'id menceritakan Rasulullah bersabda maro rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang lewat kepada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maro rajulun, seseorang lewat, kemudian faqala li rajulin indahu zalis. Kemudian Rasulullah bertanya kepada seseorang yang di sisinya duduk di sampingnya. Ma ra'yuka fi hada? Bagaimana pendapat Anda tentang orang itu? Gitu kan ya. Faqala, orang itu berkata rajulun min asrafin nas. Rajulun, seseorang min asrafin nas, orang mulia di antara manusia, itu orang-orang terpandang, kata orang itu. Jadi hada yaitu wallahi demi Allah hariyun. Jadi patut in khotoba, jika dia melamar menghitbah ya ayun kaha, pasti diterima gitu kan. Jadi orang sekali lagi zaman Nabi ulah melihat jadi secara fisik ya, secara fisik. Kemudian wa in syafa'a, apabila dia diminta tolong ayuspa, pasti membantu karena melihat dari ekonomi. Masa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diam gitu ya. Summa maro rajulun akhar, kemudian lewat lagi seseorang yang lain. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya lagi, ma ra'yuka fi hada? Bagaimana pendapat kalian tentang orang itu? Faqala, orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hada rajulun min fuqara'il muslimin. Itu orang yang fakir, orang muslim yang fakir gitu kan ya. Hada hariyun in khotoba alla yunkaha. Itu orang itu hariyun, patut in khotoba, apabila menghitbah ngalamar ayun kaha, artinya tidak dinikah, artinya tidak diterima. Ini sudah diskriminasi gitu ya. Orang memandang seperti itu. Kemudian wa in safa ala yusafa, apabila diminta bantuan dia tidak akan membantu. Wa in qala alla yusma'a liqaulihi, apabila berkata tidak akan didengar ucapannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hada khairun, orang itu lebih baik. Min mil'il ardi misli hada. Jadi dengan isi bumi ini mislah hada, daripada orang itu. Jadi Rasulullah mengajarkan jadi tidak melihat secara lahiriah. Karena ini hadis ini digambarkan begitu, Kang Gian. Jadi ada orang lewat nih, bagaimana pendapat orang itu? Wah, dia orang terpandang Rasulullah. Terpandang di antara manusia. Seandainya dia kaitkan dengan melamar seorang, pasti diterima. Seandainya dia diminta bantuan, pasti banyak membantu gitu kan? Banyak dibantu. Kemudian ada lagi yang lewat seseorang, kata Rasulullah, hadal fuqara'il muslimin, hadal rajulun min fuqara'il muslimin. Orang itu orang yang tidak memiliki, artinya kurang beruntung dalam kehidupannya. Dan pantas dia kalaupun in khotoba alla yunkaha, apabila melamar tidak dinikahi, artinya tidak akan diterima gitu ya. Apabila diminta bantuan tidak akan membantu, bahkan ucapannya tidak akan didengar. Kata Rasulullah, hada khairun min mil'il ardi misla hada. Orang itu lebih baik daripada seisi bumi, daripada orang itu. Nah ini wa rahimakumullah, artinya Rasulullah mengajarkan jadi kita tidak melihat secara fisik ya seseorang. Bahkan memang begitu kan, penghargaan sekarang lebih bersifat materi ya Kang Dino.
Jadi kalau orang yang terpandang dipuji-puji, padahal kan belum tentu keimanannya. Nah di sini tentunya dipandang artinya diprioritaskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi Islam tidak melihat status seseorang dari segi materi, tapi dilihat dari keimanan. Kata Rasul, kalau dalam bahasa lihat apa yang diucapkan, jangan lihat orang yang mengucapkan. Kalau misalnya orang yang lemah sekalipun secara ekonomi tidak ada, tetapi misalnya ucapannya baik, kenapa tidak didengar? Kenapa tidak diturut? Gitu kan? Tapi kalau misalnya ucapannya jelek, tapi orang terpandang, ya kita tidak pantas untuk mengikuti. Gitu ya. Ini mengajarkan seperti itu. Tapi idealnya maka harapan Islam mengharapkan bahwa seseorang kuat secara ekonomi, kuat secara keimanan, karena penghuni surga juga kan ada yang kayak begitu kan? Betul. Usman, ya, Abu Abdurrahman bin Auf. Ya, memang kan Islam itu justru kalau melihat hadis-hadis yang lain, tidak hadis ini, Pak ya. Justru Islam kan mengajarkan untuk terus maju secara ekonomi ya. Secara ekonomi ya. Saya pernah menyampaikan ya. Rasulullah mengajarkan apabila memiliki putra yang satu beda jenis kelamin, misalnya laki-laki dan perempuan, kan tidak boleh disatukan tidur tuh. Udah usia dewasa. Artinya apa? Seseorang harus dimotivasi, artinya kita harus lebih punya tempat lagi, begitu kan? Secara tersiratnya. Gitu. Kan tadi al-mu'minu qawiyun, orang mukmin kuat itu secara materi. Secara ekonomi ya, secara keyakinan. Khairun lebih baik minal mu'minina dhaif. Jadi daripada orang-orang yang lemah lah secara ekonomi. Dalam ayat Al-Qur'an pun begini kan ya, hendaklah kalian takut meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Itu ayat Al-Qur'an ya. Jadi meninggalkan harta yang banyak itu lebih baik itu, meninggal supaya mereka tidak terlantar. Tapi artinya di sini Bang Iman ya, artinya seseorang jangan melihat secara materi gitu kan ya. Jadi kan sekarang penghargaan kan lebih bersifat materi sekarang kan, betul nggak? Oh misalnya mereka lamar seseorang gitu kan ya, terus tambah di mana gitu kan ya, kadang-kadang seperti itu. Nah dalam hal ini kan sebenarnya Rasulullah mengajarkan begini. Tunkahul mar'ati li arba'in, ditikahi seorang itu 4 hal. 5 liha, li zamaliha, li nasabiha, li diniha. Rasulullah nih kiat-kiat Pak Deden. Artinya apa? Dinikahi seorang itu karena 4 hal. Karena hartanya, 5 liha karena hartanya, li jamaliha karena cantiknya, kemudian linasabiha karena keturunnya, lidiniha karena agamanya. Jadi lamun orang misalnya naik dengan mantu teh tingali hartana ya, tingali anak kita seneng enggak, lijamaliha kecantikannya, ketampanannya, kemudian tingali keturunannya, karena keluarga ini kan pernikahan ini menyatukan 2 keluarga. Kemudian lidiniha karena agamanya. Kata Rasulullah, farpad bidatidin, lihatlah agamanya karena akan lebih mudah mengarahkan. Jadi dalam memilih jodoh lah gitu ya, memilih jodoh tingali aya anu opat-opatan susah sekarang ya Pak ya. Cantik, kaya, keluarga baik-baik, kemudian agamanya oke. Wah, ya. Pagi baju opat atau ya. Jadi itu ya, artinya tetap tadi Mbak Iman ya betul. Idealnya seorang mukmin itu kaya dan imannya kuat. Tapi saya pengen menyikapi ini dari Mekah itu. Rasulullah itu bukan lemah ekonomi aja pengikutnya, tapi ada salah satu sisi lemah pengaruh. Lemah pengaruh. Oh iya. Masalahnya Rasulullah pernah mengatakan dalam satu riwayat itu, ya Allah, andai kata berdoa ini Rasulullah. Pengennya Umar bin Khattab doanya itu atau Abu Jahal. Itu orang-orang yang punya pengawal, punya galak, orang yang gede, bangsawan. Tapi yang dapat hidayah itu Umar bin Khattab. Nah setelah itu kan dakwahnya kan keluar kan, nggak sembunyi lagi. Karena
si Umar bawa pedang terus. Siapa ini Muhammad, saya tebas. Nah itu lebih benar. Itu maksudnya kita juga perlu orang yang punya pengaruh kan? Orang yang kuat dalam pengaruh. Karena Rasulullah malah merasa kesusahan waktu dakwah di Mekah itu. Bukan lumayan aja lumayan. Tapi Rasulullah pernah ditegur tentang tadi bermuka masam ke abasa itu. Rasulullah sebenarnya justru lebih cenderung menghadapi orang pegede waktu itu mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum gitu kan ya. Kan Rasulullah menangan kalau benang iraja pengikutnya bakal pikir seperti itu. Tapi justru Allah memandang lain gitu. Itu setelah di Mekah apa? Madinah. Betul, memang tidak dipungkiri waktu rahimakumullah. Jadi tadilah berkaitan kita di alta saja kan dakwah tanpa dana tersiok-siok dan kumahan dengan dana bahkan dari bidang maliyah nih, bidang ekonomi ini sekarang nyimpen infak ya sedekah pagi itu ya. Mudah-mudahan dengan memang betul Mbak Iman, artinya Islam ini satu orang yang berpengaruh, orang yang dipandang, dilihat ya, didengar gitu kan. Kemudian secara ekonomi juga harus maju. Bagaimana kita justru berinfak, sedekah itu kalau tidak memiliki kan tidak bisa apa-apa gitu ya. Artinya bab ini, kembali lagi ke bab ini, artinya keutamaan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, orang-orang fakir kaum muslimin, dan orang-orang yang tidak berdaya di kaum muslimin, dalam artian mereka memiliki keimanan tapi jangan dipandang sebelah mata, begitulah ya. Kan kalau sabarlah bersama mereka, mereka senantiasa yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah di pagi hari dan sore. Bahkan di sini wala ta'du ainaka anhum, janganlah kau memalingkan pandanganmu dari mereka gitu kan ya. Bahkan di sini ala ubirukum bi ahli jannah, maukah kamu kabarkan sebagai orang-orang ahli surga? Mereka orang yang lemah, dhaif, dan orang-orang melihat kelemahan mereka jadi nganggap lemah. Tetapi di sini lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Jadi kalaulah dia aksam bersumpah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memenuhinya. Allah akan mengabulkannya. Dibandingkan di sini bi ahlin nar, artinya penghuni neraka itu di sini kullu utulin jawadin mustakbirin. Ini sifat orang yang keras hati, sombong gitu, kemudian orang yang rakus seperti itu. Nah, sifat-sifat ini biasanya identik dengan kekayaan, dengan kecerdasan, biasa betul sombong tapi justru Allah akan memuji orang yang memiliki harta tapi dia tidak sombong. Ya, memiliki ilmu juga dia tawadu sekali gitu ya, rendah sangat dia sangat istilahnya rendah hati ya, rendah hati, tidak sombong. Jadi tetap dengan hadis ini artinya tetap Islam lebih utama memiliki kekayaan, memiliki ilmu, tapi tidak sifat-sifat sombong dan takabur tadi, gitu kan ya. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang kedua, Rasulullah sampai minta pendapat kepada seseorang, dia justru melihat secara fisik. Ada orang yang lewat, kemudian bagaimana pendapat kalian tentang orang itu? Dia seseorang rajulun min asrofin nas, dia orang terpandang di antara manusia. Kemudian seandainya dia hariyun in khotoba ayun kah, dia layak kalau seandainya dia melamar, dia pasti terima. Seandainya dia diminta pasti akan menolong, bahkan didengar perkataannya. Tetapi justru di saat ada orang yang lewat lagi, kemudian orang itu diminta pandangannya oleh Rasulullah, ma'rayuka fi hada, bagaimana laki-laki itu? Hada rajulun min fuqara'il muslimin, dia mah orang yang fakir ya gitu ya. Dia tidak layak, misalnya tidak patut apabila khotoba ayun kaha ya. Tidak diterima dalam lamarannya. Kemudian apabila diminta pun dia tidak akan memenuhinya, apabila dikata pun tidak akan didengar orang itu. Justru Rasulullah hada khairun min mil'il ardi misluhad. Orang itu lebih baik, khairun, dari seisi bumi ini daripada orang yang tadi.
Tadi orang yang terpandang itu tapi memiliki sifat-sifat tadi, sombong, takabur dan lain-lain. Ya, seperti itu. Kemudian Oke, hadis berikutnya ini tentang percakapan surga dan neraka. Ini nanti besok saja ini ya. Jadi orang-orang ahli neraka itu orang-orang yang sombong, ya sifat-sifatnya. Ya tentunya ibati rahimakumullah, Islam menghendaki umatnya lemah kuat, menghendaki kuat secara ekonomi, kuat secara finansial, juga kuat secara keimanan, gitu kan ya. Kemudian hadis yang barusan kita baca mengajarkan kepada kita jangan melihat seseorang dari sejarah lahiriah saja, tapi melihat dari secara keimanan, secara ketakwaannya. Jangan sekali-kali merendahkan seseorang karena faktor ekonomi, ya. Tapi justru Allah itu lebih memandang orang yang mulia, insya Allah subhanahu wa ta'ala, orang paling takwa. Memang idealnya orang yang memiliki kekayaan tapi justru penuh dengan ketawaduan, dengan keimanan, dengan kerendahan hati, ketakwaan gitu ya. Memang idealnya seperti itu. Tapi Islam tidak identik dengan kemiskinan, Mbak ya, harus tidak identik. Walaupun ya seperti ini, yang di jalan, yang minta-minta, yang nyuri dan lainnya identik dengan Islam. Makanya sebenarnya di dalam Islam itu potensi sekali Kang Dino ya, artinya orang-orang yang kaya itu harus membantu yang miskin. Jadi kalau ada di lingkungan, pernah dalam satu kisah kan, kalau mencuri karena faktor kelaparan, karena faktor memang kebutuhan kebutuhan jasmaninya gitu, artinya justru yang disalahkan orang-orang kaya di antara mereka, bukan orang yang mencuri itu. Makanya disinilah Islam mengajarkan adanya infak, sedekah, karena pada hakikatnya dalam harta seorang yang memiliki kekayaan ada hak orang fakir di antara. Insyaallah iwatu rahimakumullah, sebenarnya kembali kalau kita umat Islam mengamalkan apa yang Quran dan hadis perintahkan, sebenarnya tidak mesti ada orang yang kekurangan, ya. Tidak ada orang yang harus kelaparan, karena di dalam orang-orang yang kaya ada hak orang-orang fakir di antara. Dan juga di dalam Al-Quran Allah meninggikan seseorang, kemudian antara yang satu dengan yang lainnya bukan untuk saling menindas, tapi untuk lihat tahida ba'dukum ba'dun surya, tapi justru untuk saling menutupi antara kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Orang yang kaya perlu kepada orang yang kurang beruntung, gitu kan ya. Demikian pula orang yang kurang beruntung perlu dengan orang-orang yang kaya. Seandainya kita orang yang di umat Islam kaya semua ya, tidak ada orang yang mau istilahnya jadi tukang, jadi apa gitu kan ya. Justru orang-orang yang kaya ini sangat memerlukan bantuan orang-orang yang kurang beruntung. Tapi Islam tidak memandang secara ekonomi, secara lihat, tapi Allah memandang secara ketakwaannya. Mungkin itu ihwati rahimakumullah untuk pagi hari ini di hari Jumat. Mudah-mudahan barusan hadis yang kita baca ini sekali lagi mengajarkan kepada kita, jangan sekali-kali melihat seseorang itu dari faktor ekonomi, tetapi lihat secara ketakwaan dan keimanannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bukan kuat secara ketakwaan saja, tapi Allah senantiasa memberikan kekuatan kita secara ekonomi ya, secara lahiriah ya. Seperti itu. Terakhir di warga Alta ini marilah kita saling doakan, saling membantu, jangan sampai ada orang yang kekurangan ya. Kita bantu, itulah Islam mengajarkan seperti itu. Demikianlah bismillahirrahmanirrahim, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini, karena pada hakikatnya manusia tidak luput, kita tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, yang pernah mendidik, yang senantiasa mengajarkan kepada kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, tempatkanlah mereka sebagai orang tua kami yang sudah lebih mendahului kembali kepadamu ya Allah. Tempatkanlah di tempat yang terbaik ya Allah, dan kumpulkanlah kami kelak ya Allah di
tempat yang terbaik di surgamu ya Allah. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.